Halo, semangat pagi semuanya. Bersama dengan saya Jimika Santosa. Teman-teman, di sini mungkin ada banyak pertanyaan. Kenapa ya cemas, anxiety itu tidak segera hilang-hilang? Kenapa ya ada yang cepat dan kenapa ya ada yang lama sembuhnya? Mungkin pertanyaan itu sedang terjadi juga dalam pikiran teman-teman hari ini. Nah, saya akan bahas teman-teman kenapa itu bisa terjadi. Ya, dan bagi teman-teman yang pengen tahu supaya teman-teman juga bisa lebih baik lagi mengatasi gangguan kecemasan atau anxiety, maka silahkan saksikan terus video ini sampai habis. Dan bagi yang baru pertama kali menonton video saya, silahkan subscribe sekarang ya. Teman-teman, setelah saya benar-benar mendalami tentang gangguan kecemasan anxiety dari banyaknya klien yang saya tangani, dari banyak orang yang telah mendapatkan buku Bye Bye Cemas dan Goodbye Anxiety Disorder, dari grup Bye Bye Cemas, dari grup Goodbye Anxiety, dan dari berbagai macam sumber, saya juga mendapati bahwa banyak orang yang bisa cepat sembuh dan banyak orang yang butuh waktu lama untuk bisa recovery atau mendapatkan pemulihan. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan hal itu terjadi? Yang pertama, teman-teman, adalah karena kurangnya informasi yang didapat. Jadi sering saya mendapati di klinik, di ruang terapi saya, itu banyak orang yang menceritakan bahwa sebelum mereka tahu ini, mereka itu sudah sering menghabiskan waktu, biaya untuk mohon maaf, misalnya ke dukun, ke paranormal, kemudian ke mana-mana, orang pinter lah seperti itu. Dan mereka mengatakan bahwa akhirnya mereka habis biaya, mereka habis waktu, dan tidak mendapatkan apapun. Atau biasanya mereka akan sering dibilang bahwa, ini nggak apa-apa, itu hanya pikiranmu. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka merasakan sensasi fisik yang terus-menerus tanpa henti. Dari mulai pusing, keliangan, jantung berdebar kencang, kemudian lemes, macam-macam lah ya. Yang biasanya diikuti dengan asam lambung atau GERD juga. Nah, mereka yang di daerah, ya, bahkan di kota juga sih banyak juga, yang tidak bisa mengakses informasi ini, akhirnya mereka Mereka terus bertanya dan tidak mendapatkan solusi. Jadi mereka seringkali dianggap sebagai orang aneh. Ya kalau yang mau ekstrim ya dianggapnya orang yang agak gila gitu lah. Padahal sebenarnya mereka bukan gila. Jadi banyak orang di Indonesia yang belum paham tentang apa itu gangguan kecemasan, apa itu anxiety disorder. Jadi kalau teman-teman hari ini mendapati bahwa keluarga ataupun sahabat, teman belum mengerti, ya itu wajar. Mungkin nanti sejalan berkembangnya pemahaman di masyarakat, sejalan dengan berkembangnya pengetahuan dan banyak informasi, mungkin itu akan menjadi hal yang dimaklumi. Dan kembali lagi ke tadi, karena minim informasi, ya yang terjadi apa? Nggak tahu bagaimana caranya. Yang terjadi adalah kalau orang ini kuat, maka dia bisa fight, maka dia bisa untuk memberanikan dirinya, maka dia bisa lebih menangani hal itu. Tapi kalau orang ini ternyata minim informasi dan orang ini adalah merasa backgroundnya sudah merasa kesepian, backgroundnya sudah merasa nggak ada yang nemeni, merasa sudah nggak ada yang bisa mengerti dia semakin terjerumus ke dalam. Nah, ini yang bisa menyebabkan agak lama untuk recovery-nya seperti itu. Jadi, yang mau saya tambahkan adalah perlunya informasi yang cukup supaya teman-teman bisa tahu bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi kecemasan. Karena kecemasan itu Anda perlu tahu apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang Anda alami sebenarnya. Oke, itu Anda perlu tahu detail dulu supaya Anda tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, makanya kemudian beberapa waktu yang lalu saya mengeluarkan buku, ya kan? Yaitu buku Bye Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety Disorder. Ya, buku ini teman-teman sangat banyak diminati, ya, dan telah membantu banyak orang. Kenapa? Karena di sini saya memberikan informasi yang perlu diketahui supaya Anda punya fondasi dasar untuk bisa bebas dari kecemasan Anda. Dan juga tentunya ada solusi-solusinya selain yang saya share di YouTube.
Nah, itulah sebab pertama kenapa orang jadi lama sembuhnya. Nah, yang kedua teman-teman yang mempercepat atau memperlambat penyembuhan adalah bagaimana Anda mengubah dan menyelaraskan 3 hal ini. Yang pertama adalah body, fisik, kemudian pikiran, dan kemudian juga secara spiritual. Ya, mind, body, and spirit. Spiritual. Anda perlu mengubah fisik. Mengubah fisik itu segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik. Berhubungan dengan tubuh. Makan, ya. Makannya apa aja. Oke, kemudian cara makannya bagaimana? Jam makannya bagaimana? Bagaimana olahraganya? Oke, dan banyak yang lain. Kemudian, untuk mengubah pikiran, Anda perlu mengubah pikiran Anda bagaimana supaya Anda bahagia. Bagaimana supaya bahagia ketika Anda sedang punya masalah? Itu menantang, ya. Namun, teman-teman, ketika Anda bisa mengubah pikiran, Anda bisa membayangkan, merasakan bahwa Anda sembuh di saat Anda belum sembuh. Anda bisa membayangkan, merasakan Anda lebih kuat, Anda bahagia di saat Anda masih belum sehat. Pasti Anda akan lebih baik, lebih cepat recovery-nya. Seperti kata pepatah, hati yang gembira adalah obat. Kemudian juga adalah mengubah spiritual. Itu sesuai dengan ajaran agama masing-masing ya. Semakin Anda lebih dekat, pastinya akan semakin mantap ya. Nah, tidak cuma hanya mengubah, tapi juga seberapa pintar Anda menyelaraskan ini. Apa maksudnya? Gampang, gini loh. Kalau Anda makan, perhatikan ya. Anda makan, ketika Anda makan, apakah Anda takut kumat? Ketika Anda makan, apakah Anda terburu-buru? Anda merasa takut kalau jam makannya terlambat? Sehingga Anda akhirnya sering makan, yang harusnya makannya sedikit-sedikit, tapi sering, tapi Anda baru selang setengah jam makan lagi. Baru selang 1 jam, 2 jam makan lagi. Takut kalau kumat, takut kalau kumat lambungnya. Kalau Anda sudah seperti ini, Anda takut akhirnya ketika Anda mau makan, berarti Anda nggak selaras sudah antara makan dan pikiran, body dan pikiran. Karena sebenarnya yang perlu dilakukan adalah Anda makan, tapi Anda menikmati makan, dan ketika Anda mau makan, Anda tidak merasa takut akan kumat. Oke, Anda nggak merasa khawatir. Kalau belum apa-apa, sudah disugesti yang aneh-aneh, ya nggak selaras. Contoh mengubah fisik yang lain, misalnya adalah olahraga. Kalau sebelum olahraga, Anda sudah mensugesti yang enggak, Anda nggak selaras dengan pikiran. Ketika olahraga, pastikan jantung berdebar. Tapi kemudian Anda langsung mikir, wah, kenapa? Itu nggak selaras lagi antara tubuh dan pikiran. Jadi nggak cuma hanya mengubah fisik, teman-teman, mengubah fisik, pikiran, dan spiritual, tapi juga harus selaras satu sama lainnya. Kalau nggak selaras, ya nggak bisa lah, susah, lebih susah lagi gitu loh. Jadi teman-teman tolong selaraskan itu. Seberapa cepat Anda menyelaraskan antara tubuh dan pikiran dan spiritual. Seberapa cepat Anda bisa menyelaraskan 3 hal ini, Anda akan semakin mendapatkan hasil yang optimal. Nah, teman-teman, itulah yang bisa Anda praktekkan. Jadi, ingat ya, seberapa cepat, seberapa lambat, tergantung dari pertama adalah pengetahuan. Ya, dasarnya pengetahuan, Anda harus tahu itu apa masalahnya. Kemudian Anda juga harus mengubah dan menyelaraskan antara tubuh, pikiran, dan spiritual. Ya, tidak cuma hanya mengubah, tapi juga selaras. Oke. Nah, sekarang teman-teman, saya minta teman-teman silahkan letakkan tangannya di dada. Tutup mata, letakkan tangan di dada, dan ikuti kata-kata saya. Wahai diriku, mulai sekarang mari kita bekerja sama untuk menambah pengetahuan, pemahaman tentang anxiety, kecemasan, dan juga mari kita bekerja sama untuk mengubah dan menyelaraskan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Mari jiwaku bergembiralah,
Walaupun keadaan belum sesuai, mari badanku bersemangatlah. Walaupun fisik belum sesuai, tidak apa-apa. Mari kita terus berusaha dan berjuang. Kita mampu, kita bisa. Kita sangat bisa lepas dari semua ini. Aku percaya dengan kamu. Aku sangat percaya dengan perubahan. Aku sangat percaya bahwa kita bisa melewati semua ini. Dan napas panjang. Hembuskan. Buka mata. Oke, teman-teman, semoga apa yang saya bahas di sini bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa untuk komentar. Semakin banyak komentar akan semakin membuat channel ini berkembang dan tentunya akan menjangkau lebih banyak orang juga. Dan banyak orang akan terbantu. Akan terbantu karena ada informasi ya, ada informasi yang mereka tahu. Demikian, dan jangan lupa sekali lagi komentar. Dan saya akan bahas komentar-komentarnya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.